warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa binasta'in ala umuri dunia waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Ekonopan. Yang saya hormati seluruh guru-guru dan staf di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Ekonopan. Dan yang saya sayangi semua teman-teman seperjuangan di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Ekonopan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami akan membacakan sedikit pantun untuk memulai acara ini. Siang hari minum es sirup, makannya roti dengan selai. Karena yang hadir sudah cukup, acara akan kita mulai. Di pantai banyak pohon kelapa, tampak nelayan mulai menua. Di awal saya menyapa, selamat datang untuk semua. telur dadar bumbunya lada, ditambah acar jadi selera. Kami di sini sebagai MC-nya. Semoga lancar membawakan acara. Perkenalkan, nama saya Nurul Atika dari kelas WIT. Dan saya Nela Safazara dari kelas Eternity. Sebelum acara kita mulai, ada baiknya teman-teman mengetahui siapa aja sih anggota kelompok Muhadharah kali ini. Langsung saja kita panggilkan Iwan dari kelas Kidwah, Dafa dari kelas Al-Zahrawi, Syahid dari kelas Harvest, Reju dari kelas Ibnu Sina, Raya dari kelas Al-Khawarizmi, Anika dari kelas Al-Haitsam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhadharah yang akan kita laksanakan hari ini mungkin akan sedikit lebih spesial karena bertepatan pada hari jadi Muhammadiyah yang ke-111. Semoga kita selaku pelajar Muhammadiyah terus berkarya dan amanah dalam mengembangkan lembaga yang kita cintai ini. Berikut adalah susunan acara yang akan kami bawakan hari ini. 1. MC yang sedang berlangsung. 2. Wahyu Ilahi beserta arti. 3. Pembacaan puisi. 4. Pembalasan pantun. 5. Pembacaan histori singkat berdirinya Muhammadiyah. 6. Menyanyikan Mas Muhammadiyah. 7. Sedikit pertanyaan yang mengenai histori singkat berdirinya Muhammadiyah. 8. Penutup. Langsung saja kita mulai acara yang kedua, yaitu pembacaan wahyu ilahi beserta arti yang akan dibacakan oleh Dafa dan Syahid. Kepada Dafa dan Syahid, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah yang sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dafa dan Syahid yang telah membacakan wahyu ilahi berserta arti. Selanjutnya acara yang ketiga, pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh Raya. Kepada Raya dipersilakan untuk memasuki panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku bangga menjadi kader Muhammadiyah. Jauh di tiap tempat, di pelosok negeri, pesisir pantai, pedesaan hingga kota. Anak-anak negeri mencari masa depan yang belum kunjung tiba, menanti untuk sekian kesempatan, menuai untuk satu waktu, menantikan mentari yang belum kunjung terbit, menjanjikan harapan baru. Kami, kader Muhammadiyah, laskar yang ingin berbakti, mengabdikan diri untuk bangsa ini, siap membela, siap bertarung, berlari menggapai bintang, berjuang mati-matian hingga fajar, mengais harapan, menuai kesempatan. Kami, kader Muhammadiyah, bukanlah seorang jutawan, namun sebuah pengorbanan, menjanjikan suatu perubahan. Aku bangga menjadi anak Muhammadiyah yang terlahir dari rahim Aisyah, menjadi bagian dari gerakan sang pencerah. Aku bangga menjadi kader Muhammadiyah. Sekian dari ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yaya yang telah membacakan puisi yang sangat indah. Selanjutnya acara yang keempat, pembalasan pantun yang akan dibawakan oleh Reju dan Iwan. Wahai Reju dan Iwan, Angul sudah menantikan kalian loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berbalas pantun. Beli manisan di toko paman, dari buah beraneka rasa. Juara satu sudah langganan. Apa engkau punya rahasia? Di pohon mangga ada iguana, berdiam diri di balik dahan. Tak ada rahasia yang kupunya, pandai itu hasil ketekunan. Ketemu angkatan bawa senjata.
jembatan bernama Abang Polta. Si Adi memang manis cantik jelita, tapi sayang ketawanya seperti kuntilanak. Sore hari makan rujak. Rujak buah segar rasanya. Meski mirip kuntilanak, suaraku mahal harganya. Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu pernah menjadi impian, sekarang hanya tinggal kenangan. Jalan-jalan menyusuri jembatan, pakai sepeda sahdu dirasa. Meski hanya tinggal kenangan, impian lain banyak tersisa. Pagi hari hujan deras, siang hari terik sekali. Jadi anak jangan malas, sudah petang belum mandi. Bunga melati, bunga lili. Meski aku belum mandi, tapi bauku harum sekali. Buah mangga, buah jambu, panen banyak untung 1000. Anak siapa berbaju biru, kerjaannya main melulu. Pagi hari langitnya biru, mancing di laut dapat kerapu. Boleh saja main lulu, asal pendidikan tetap nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas hiburan yang diberikan oleh Ratu dan Iwan yang sudah membuat penonton yang mengantuk jadi sudah kembali. Kita lanjut ke acara yang kelima, pembacaan histori singkat berdirinya Muhammadiyah yang akan dibacakan oleh Raya dan Anika. Kepada Raya dan Anika dipersilakan untuk memasuki podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Histori singkat berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330, bertepatan pada tanggal 18 November 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan Ki Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah pegawai Kesultanan Keraton Yogyakarta sebagai khotib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan sumur, buku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau bergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenar-benarnya berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, beliau memberikan pengertian keagamaan di rumahnya di tengah kesibukannya sebagai khotib dan para pedagang. Mula-mula ajarannya ditolak, namun berkat ketekunan dan kesabaran, akhirnya mendapat sambutan dari keluarga dan teman dekatnya. Profesi sebagai pedagang sangat mendukung ajakan beliau, sehingga dalam waktu singkat ajakannya menyebar keluar Kampung Kauman, bahkan sampai keluar daerah dan keluar Pulau Jawa. Untuk mengorganisir kegiatan tersebut, maka didirikan Perikatan Muhammadiyah, dan kini Muhammadiyah telah ada di seluruh kota. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi di dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam tercampur baur dalam kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Gerakan Muhammadiyah berinci sangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Ini dibuktikan dengan jumlah lembaga pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah berjumlah ribuan. Menampilkan ajaran Islam bukan sekedar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Akan tetapi ini juga menampilkan kecenderungan untuk melakukan perbuatan ekstra. Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Al-Quran, di antaranya pada soal Imran ayat 104 yang berbunyi, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ayat tersebut menurut para tokoh Muhammadiyah mengandung isyarat untuk
menjalankan dakwah Islam secara terorganisasi. Umat yang bergerak yang juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi. Maka dalam butir ke-6 Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dinyatakan melancarkan amal usaha dan perjuangan demi ketertiban organisasi. Yang mengandung makna pentingnya organisasi sebagai alat gerak bersejarah. Sebagai dampak positif dari organisasi ini telah banyak berdiri rumah sakit, panti asuhan, dan tempat pendidikan seluruh Indonesia. Faktor internal dan eksternal lain dari 1. Faktor objektif yang bersifat internal. A. Kelemahan dan praktek ajaran Islam. Kelemahan praktek ajaran agama Islam dapat menjelaskan dua bentuk. 1. Tradisionalisme. Pemahaman dan praktek Islam tradisionalisme ini ditandai dengan pengukuhan yang kuat terhadap hasanah intelektual Islam masa lalu dan menutup kemungkinan untuk melakukan istihad dan pembaruan-pembaruan dalam bidang agama. Paham dan praktek agama seperti ini mempersulit agenda umat dan dapat beradaptasi dengan perkembangan baru yang banyak datang dari luar atau barat. Tidak jarang kegagalan dalam melakukan adaptasi ini termanifestasi dalam bentuk-bentuk sikap penolakan terhadap perubahan dan kemuliaan berapologi terhadap kebenaran. Tradisional telah menjadi pengalaman hidup selama ini. Sinkretisme. Pertemuan Islam dengan budaya lokal di samping telah memperkaya hasanah budaya Islam, pada sisi lainnya telah melahirkan format-format sinkretis percampuran adukan secara sistem kepercayaan asli masyarakat budaya setempat. Sebagai proses budaya, percampuran adukan budaya ini tidak dapat didengar, namun kadang-kadang menimbulkan persoalan ketika pencampur adukan itu menyimpang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam himbauan akidah Islam. Orang Jawa misalnya meski secara formal mengaku semacam mistis, namun kepercayaan terhadap agama asli mereka mengenal mistis tidak berubah kepercayaan terhadap roh-roh halus, pemujaan terhadap mitos, takut pada yang angker, kualat dan sebagainya. Menyertai kepercayaan orang Jawa, Islam pun dibutakan. Al-Jismi hadir bersama-sama dalam misteri kepercayaan mereka. Sekian histori singkat berdirinya Muhammadiyah. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan adalah sejarah singkat berdirinya Muhammadiyah. Semoga baik saya maupun teman-teman sekalian dapat menteladani sikap-sikap bijak dari tokoh-tokoh Muhammadiyah yang baru saja diceritakan. Acara selanjutnya, marilah kita semua menyanyikan lagu Mars Muhammadiyah yang akan dipimpin oleh Nadia Ulia. Untuk teman-teman semua, dipersilakan berdiri dan ikut menyanyi Mars Muhammadiyah bersama kami. Kepada Nadia Ulia, waktu dan tempat kami persilahkan.
Teman-teman sekalian dipersilakan duduk kembali. Terima kasih buat Nadia Ula dan teman-teman semua. Setelah acara yang terakhir sekaligus penutupan, kami akan memberikan sedikit pertanyaan tentang histori singkat berdirinya Muhammadiyah itu. Di sini kami akan nanya untuk penonton. Farhan. Siapakah nama asli Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelum pergi ke Mekah? Ya. Sini. Arifin. Di manakah didirikan Muhammadiyah? Fira. Di tengah kesibukannya sebagai khatib dan para pedagang, beliau memberikan peringatan apa di rumahnya? Zahra. Di tengah kesibukannya sebagai khatib dan para pedagang, beliau memberikan peringatan apa di rumahnya? Aisyah. Di tengah kesibukannya sebagai khatib dan para pedagang, beliau memberikan peringatan apa di rumahnya? Elvira, apakah Muhammadiyah itu? Keja. Dalam membentuknya Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Al-Quran. Di antara pada surat apa dan ayat berapa? Safa. Dalam pembentuknya Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah Al-Quran. Di antara pada surat apa dan ayat berapa? Ya. Baiklah, sekian acara muhadarah dari kelompok 14. Terima kasih untuk guru-guru semua dan teman-teman semua yang sudah berkenan hadir dan menonton acara sampai selesai.
Kami mohon maaf bila ada kesalahan baik kata maupun sikap. Sekaligus diakhiri kami ucapkan selamat Hari Milad Muhammadiyah yang ke-111. Kami undur diri.